Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang tata teknik pentas. Bagaimana tata teknik pentas, apa itu tata teknik pentas, dan bagaimana cara mengidentifikasi tata teknik pentas. Sudah dilihat belum? Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang mengevaluasi jenis, bentuk, nilai estetis di dalam karya tari kreasi. Baik, Ibu langsung saja. Hari ini kalian harus mengingat dulu, semester awal dulu kalian sudah pernah belajar tentang jenis-jenis tari. Jenis tari, kemudian bentuk tari. Nah, kalau tarian di Indonesia itu ada jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Ingat tidak? Ada tari tunggal, tari berkelompok, tari berpasangan, dan tari massal. Kemudian jenis tari itu digolongkan menjadi tari apa? Tari kerakyatan, tari kreasi baru, dan tari klasik atau tari istana. Nah, kita langsung saja ke konsep mengevaluasi. Evaluasi tari itu umumnya selalu dikaitkan dengan celaan, makian, atau mengoreksi. Nah, sehingga bagi yang terkena mungkin merasa kesal atau merasa diremehkan, bahkan merasa tidak dihargai. Apa betul seperti itu? Sebenarnya itu tergantung kepada bagaimana cara mengemukakan evaluasi tersebut. Nah, evaluasi yang baik itu harus dikemukakan dengan cara yang santun, kemudian seimbang, dan juga adil. Kemudian kita harus mempunyai alasan yang jelas dalam mengemukakan keunggulan dan kelemahan dalam sebuah karya yang kita amati. Seorang evaluator itu disebut dengan kritikus. Dengan demikian, istilah evaluator bisa juga dikatakan kritikus itu bagaimana maksudnya? Nah, ketika kamu mengevaluasi, di situ kamu sekaligus mengkritik. Nah, kata kritik itu berasal dari kata Yunani, asal kata krites, yang berasal dari kata kriterion atau kriteria, yakni dasar penilaian. Kemudian apa, Nak? Nah, ketika kamu mengevaluasi, kamu harus mempunyai dasar kriteria sebagai acuan atau mempunyai dasar penilaian. Kemudian, apakah evaluasi itu perlu? Tentu, karena evaluasi itu sangat diperlukan sebagai penata tari, sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas tarinya. Kemudian, evaluasi tari merupakan sebuah penghargaan penonton kepada penata tari. Seorang kritikus tari harus memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah karya tari. Dengan demikian, evaluasi tari yang baik itu bersifat membangun dan juga memberikan motivasi. Apa yang harus dimiliki seorang kritikus tari? Seorang kritikus tari harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tari itu sendiri atau tentang tari, baik dari segi gerak, kemudian pola lantai, jenisnya, fungsinya, dan juga tata teknik pentas, teori maupun praktiknya. Artinya, kalian juga bisa menjadi seorang kritikus. Karena apa? Kalian sudah mempunyai pengalaman berkarya, Nak. Kalian ingat, semester awal itu kalian sudah punya karya waktu itu. Karya tentang merangkai gerak tari sederhana menggunakan unsur pendukung tari, properti, dan iringan. Ingat tidak? Karya kalian keren-keren. Nah, itu adalah modal awal, Nak, untuk kamu bisa menjadi seorang evaluator atau kritikus tari. Nah, kemudian di situ kalian bisa mengevaluasi karya kalian sendiri juga. Mulai dari mengevaluasi karya kalian sendiri, itu disebut dengan kritikus. Selain itu, kalian juga bisa mengevaluasi karya temanmu sendiri.
Dengan begitu, kalian belajar hal yang bermanfaat dengan mengasah ide, berbagi ilmu, kemudian mengasah atau membangun argumentasi baik secara lisan ataupun menuliskannya. Kemudian kita langsung saja ke tahapan dalam menuliskan evaluasi tari. Ada 3 tahapan. Sangat simpel dan mudah sekali diingat. Tahap pertama itu kalian perlu menuliskan atau mendeskripsikan bagian dari tari yang kalian amati yang menurut kalian paling berkesan. Kita mulai dari urutan 5W plus 1H. What? Apa? Apakah judul tari? Kemudian where? Di mana? Di mana tari itu dipertunjukkan? Kemudian who? Siapa? Siapa yang menarikan tari tersebut? Kemudian why? Kenapa? Kenapa tari tersebut ditarikan? Kemudian yang terakhir how? Bagaimana tari tersebut ditarikan? Tahap kedua, kalian sudah mulai menganalisis, berikan argumen mengenai kelemahan dan keunggulan dalam karya yang diamati berdasarkan unsur utama tari, yakni wiraga, wirama, dan wirasanya. Kita coba, kamu tulis wiraga. Nah, di wiraga itu kalian harus menganalisa bagaimana ketutasan geraknya, kemudian keterampilan menarinya, dan juga hafalan geraknya. Kalau wirama, apakah gerak sesuai dengan iringannya? Kemudian apakah gerak sesuai dengan temponya? Tempo itu ketukan. Jadi kalau misalnya 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tempo itu kalian harus perhatikan juga. Apakah geraknya sesuai dengan tempo cepat atau lambat? Nah, kalau misalnya wirasa, apakah gerak tari itu sesuai dengan tema, kemudian sesuai dengan sifat tokoh, kemudian ekspresinya apakah sudah ada atau tidak. Nah, yang terakhir, tahap ketiga adalah kalian mulai mengemukakan sikap kalian. Berikan saran, kemudian langsung berikan perbaikan terhadap karya yang ingin kalian perbaiki. Nah, posisi seorang evaluator sangat penting karena mampu menjadi penengah antara penata tari dengan penonton. Dengan demikian, tulisan seorang evaluator itu dapat memberikan pemahaman kepada seniman dan juga masyarakat secara umum tentang kekurangan dan keunggulan dalam sebuah karya yang diamati, serta mampu memberikan arahan dan juga perbaikan. Nah, itu adalah materi Ibu, sangat simpel juga, semoga kalian mengerti ya. Ibu akhiri langsung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.